Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat. Tim nasional Indonesia hampir saja mendapatkan 3 poin. Di menit terakhir setelah kita unggul 2-1 pas injury time, ya, kalau bisa dikatakan Muhammad Marhun bisa mencetak gol penyama kedudukan 2-2 90 plus 9. Sebenarnya ini sudah lewat waktu karena tambahan waktu cuma 6 menit. Tetapi sudah kelewat 2, ya, sebelum ada di menit 90 plus 9. 90 plus 8 itu wasit Ahmed Alkaf ini sudah harus bisa meniup, bahkan mungkin di 97. Tetapi dia membiarkan bola tetap play on terus jalan, ya. Ini yang memungkinkan bagi kebutuhan rumah untuk bisa mencetak gol, ya. Bukan mencari alasan di sini, tapi teman-teman semua lihat bagaimana ada beberapa kejadian yang memang wasitnya ya bukan bisa melihat menuduh, ya, tetapi lebih cenderung ke tuan rumah Bahrain. Oke, wajar karena mereka serumpun, tetapi kita layak untuk bisa menang, ya. Sudah di penghujung, namun akhirnya buyar. Nah, kita ini terlalu polos bermain menurut saya, ya. Kalau Bahrain tadi yang unggul 2-1, pasti itu sudah ditiup ketika masuk di plus 90 plus 6 atau masuk ke 7 langsung ditiup oleh wasit Alkaf. Habis, selesai. Atau Bahrain akan memperlambat pertandingan dengan banyak diving, berpura-pura jatuh, mengulur-ulur waktu. Pasti itu akan dilakukan oleh Bahrain. Tapi ketika mereka tertinggal, mereka tidak melakukan itu karena mereka tahu mereka harus bisa mengejar ketinggalan dari Indonesia. Indonesia kita yang terlalu polos. Mestinya masuk di injury time, kita pemain-pemain kita itu harus banyak yang jatuh, banyak yang berguling-gulingan, mengikuti cara mereka, memperlambat saja ini, dan itu pasti akan lama. Nah, kita tidak melakukan itu, menjadi sebuah yang pengalaman buat kita, ya. Memang itu tidak baik, ya, apa yang lakukan. Tetapi kan untuk bisa mengamankan posisi saat kita tandang, kalau lawan bisa melakukan itu, kenapa kita tidak? Karena kita ingin mengamankan, ya, kedudukan kita ini. 3 poin sudah di depan mata, nyaris hanya beberapa detik, tapi memang disesalkan. Karena itu terjadi setelah 3 menit lewat dari batas dari waktu normal, ya, 90 plus 6 tambahan waktu ini. Itu yang juga menjadi kesal bagi seluruh pemain Indonesia, ofisial, Sintayong, bahkan dapat kartu merah Pak Marji mungkin sebagai manajer yang memprotes keras. Kita memang coba untuk memprotes, tapi pertandingan tidak bisa diubah. Hasilnya tetap akan 2-2. Walaupun protes itu kita lakukan, ya, dengan ada gol dari Muhammad Marhun tadi. Sayang sekali memang kejadian dari sebuah set piece ini dan membuat kita harus gagal memetik kemenangan. Padahal ini target sudah di depan mata. Kita ketinggalan lebih dulu lewat tembakan yang keras dilakukan oleh Muhammad Marhun, ya, mengenai mistar gawang dan masuk. Tapi Ratnan Oratmangun bisa melakukan membalas 1-1 di menit 45 plus 3. Sebelum ada gol indah dari Rafael Struijk untuk membuat kita 2-1. Dan sepertinya ini aman. Ketika masuk menit 90 saya yakin bahwa ini aman, kita akan menang. Sebelum ada kejadian di menit 90 plus 9, ya, melewati 3 menit itu dari batas injury time. Dan wasit memang seperti menunggu kesempatan untuk bagi Bahrain bisa membalas, ya. Kalau tidak ada sundulan kepala itu dan bola masuk ke kaki Marhun itu gagal, ya pasti wasit akan terlalu kentara. Kalau dia memperpanjang ini pasti dia akan tiup. Tapi ketika 2-2 aman, ya, artinya bola di tengah, begitu ditendang langsung dia tiup, karena ini kesempatan yang sudah dia tahu sebenarnya. Ahmed Alkaf ini tahu bahwa dia sudah bisa melewati dari waktu itu yang dilakukan. Terlalu panjang, terlalu jauh. Kalau hanya lewati 1, ya, di 97 kemudian 98 langsung dia tiup, oke. Tapi kalau sudah masuk 98 ke 99, ini yang perlu dipertanyakan. Tapi ya mau bilang apa? Memang itu dari awal kan sudah disinyalir bahwa Ahmed Alkaf ini kontroversial. Dia memimpin pertandingan, ya, tapi ya kita sudah bisa melakukan itu dengan baik. Kita alhamdulillah tidak kalah, walaupun nyaris menang, tapi kita bisa mendapat poin 1 dari Bahrain. Ya, itu paling penting buat kita. Sampai pertandingan ketiga kita tidak kalah. Ya, di babak pertama memang kita bermain kurang begitu bagus, ya. Tapi di babak kedua kita oke bermain. Ya, dan memang keadaannya membuat pertandingan berjalan dengan agak lambat memang babak kedua karena mungkin tenaga dari kedua tim yang sudah terkuras, ya. Tapi kita lebih bagus sebenarnya, apalagi gol dari Rafael Struijk, ya. Dan
Ya saya mau bilang apa, agak greget juga, ya, kesal juga dengan hasil ini. Tapi oke lah bagi pemain-pemain, good job, semua sudah melakukan dengan baik, sudah berjuang, ya. Anda semua sudah melakukan yang terbaik. Terlepas apa hasilnya 2-2, kita menatap pertandingan selanjutnya melawan Cina. Ya, karena Cina pasti akan bangkit setelah mereka dihajar ya 3-1 oleh Australia ya tadi sore waktu kita, dan kita tetap harus fokus untuk menghadapi Cina. Kalau kita tidak kalah melawan Cina masih ada harapan, masih terbuka, karena kita menunggu Bahrain nanti tahun depan datang ke kita dan kita hajar mereka di sini. Ya. Di GBK kita babat mereka. Ya. Dan kemudian kalau kita tidak kalah kita bisa mencuri poin di Cina, ya kita balik juga akan menjamu Cina. Jadi peluang masih ada. Artinya untuk bagi STY kalau tidak lolos langsung masih ada bertarung di putaran keempat untuk perebutan posisi ketiga dan keempat. Tapi memang masih ramai. Arab akan ke kita pada November. Juga ada Jepang. Kalau kita bisa mendapatkan hasil yang bagus dan away kita 2 kali ini tidak kalah, ya masih oke. Jadi ya saya respect ya untuk perjuangan Jaisyah dan kawan-kawan dalam pertandingan menghadapi Bahrain. Ya, dengan saya Bung Ropan berbicara, sampai lanjut pada pagi nanti. Ya. Ciao.